Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, berjumpa kembali dengan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks pidato. Dan menggali informasi dalam teks pidato. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi teks pidato. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis pidato dan menemukan informasi dalam teks pidato. Islamic value, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat dan memberikan suatu gambaran mengenai suatu hal. Dalam pidato ada yang disebut dengan pembicara atau orator dan audiens. Pembicara atau orator adalah seseorang yang sedang melakukan pidato di depan umum. Sedangkan audiensi adalah para pendengar yang hadir saat pidato berlangsung. Contohnya, ketika kita sedang melaksanakan upacara, para siswa dan siswi, kemudian guru-guru dan kepala sekolah sedang berpidato. Maka pembicaranya adalah kepala sekolah dan audiensinya adalah guru-guru dan siswa dan siswi. Tujuan berpidato pada umumnya yaitu yang pertama, memberikan pemahaman atau informasi pada orang lain mengenai suatu hal. Karena dalam berpidato itu pasti ada hal yang diungkapkan oleh pembicara atau orator. Kemudian yang kedua, menghibur orang lain yang memiliki satu pemikiran. Nah, kita sebagai pembicara tidak pernah tahu siapa yang sepemikiran dengan kita. Namun, ketika kita melakukan pidato atau orasi, apabila ada audiensi yang memang satu pendapat dengan kita, maka audiens tersebut akan merasa senang karena satu pemikiran dengan pembicara atau orang yang sedang berpidato. Kemudian yang ketiga adalah membuat kondisi menjadi lebih kondusif karena kita hanya mendengar satu orang saja. Nah, apabila kita berpidato, maka audiensi otomatis akan diam dan mendengarkan pembicara ya yang sedang berbicara di depan. Selanjutnya, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika berpidato. Antara lain, yang pertama ada kejelasan pengucapan saat berpidato. Saat berpidato, kita harus lebih percaya diri, kemudian berbicara dengan jelas dan lantang agar dapat didengar oleh semua pendengar.
Selanjutnya, yang kedua adalah keras lembutnya suara saat berpidato. Nah, jadi saat berpidato itu tidak datar-datar saja, tetapi saat berpidato itu ada intonasi dalam berbicaranya. Ada yang suaranya harus dikeraskan, ada yang butuh penekanan, ada yang suaranya harus dilembutkan. Nah, kita menggunakan intonasi ketika kita berpidato. Jadi tidak datar-datar saja. Selanjutnya, yang ketiga adalah penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung orang lain saat berpidato. Nah, inilah keuntungan kita ketika kita akan berpidato, tapi kita membuat teks pidato terlebih dahulu. Jadi kita bisa memilih kalimat-kalimat yang santun dan sopan sehingga tidak menyinggung orang lain saat berpidato. Selanjutnya ada jenis-jenis pidato. Pidato yang pertama adalah pidato impromptu, yaitu pidato yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba dipanggil untuk berpidato dalam sebuah acara. Pidato ini dilakukan secara spontan tanpa adanya persiapan. Ini sepertinya deg-degan sekali ya kalau misalnya kita melakukan pidato impromptu ini. Karena ini dilakukan secara spontan, tidak tahu bahwa di acara tersebut kita diminta untuk berpidato. Yang kedua ada pidato manuskrip. Nah, pidato ini adalah pidato yang disampaikan dengan membaca teks atau naskah pidato. Pidato manuskrip harus disiapkan dengan matang dan tidak boleh ada kesalahan. Nah, karena ini ditulis menggunakan teks, maka kita banyak sekali persiapan dalam berpidato ini, sehingga kita bisa memilih kata, kemudian menggunakan kalimat-kalimat efektif, dan tentunya kalimat yang santun. Yang ketiga adalah pidato memoriter. Adalah pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Pidato ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam menghafal. Nah, jadi apabila kita punya kemampuan menghafal yang bagus, maka pidato memoriter ini sangat cocok untuk kita lakukan ketika berpidato. Dan yang keempat ada pidato extempore, adalah pidato yang paling baik dan sering digunakan oleh seseorang yang sudah mahir dalam berpidato. Ini adalah jenis-jenis pidato. Contoh selanjutnya ada contoh teks pidato. Ya, teman-teman bisa membuka buku paket bahasa Indonesia halaman 93. Di situ ada contoh teks pidato. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu, kemudian kita akan coba untuk menggali informasi dalam teks pidato. Baik, anggap saja kita sudah membaca dan teman-teman sudah membaca teksnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh menggali informasi dalam teks pidato. Yang pertama, bacalah teks pidato yang dikirimkan gurumu. Kemudian 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi ketika kita menggali informasi, yang pertama kita lakukan adalah menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Contoh di sini, siapa pembicara pada pidato tersebut? Nah, pembicaranya adalah Pak Andre. Kemudian, siapa audiensi dalam pidato tersebut? Nah, karena Pak Andre ini sedang berpidato di hadapan warga desa Sukamaju, maka audiensinya adalah warga desa Sukamaju.
Kemudian yang ketiga, apa alasan pembicara melakukan pidato? Nah, di sini memberikan informasi tentang kepemimpinan. Apa tujuan pidato tersebut dilakukan? Tujuannya agar masyarakat lebih mengetahui tanggung jawab seorang pemimpin yang harus mementingkan kepentingan orang banyak. Jadi, pidato yang dibawakan oleh Pak Andre itu adalah bertemakan tentang kepemimpinan. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka kita susun dengan menjadikannya paragraf. Di sini jawabannya, Pak Andre adalah kepala desa Sukamaju. Pak Andre berpidato di depan warga desa Sukamaju untuk memberikan informasi mengenai kepemimpinan dan bagaimana sikap kita ketika menjadi seorang pemimpin. Tujuan dari pidato tersebut ialah untuk lebih mengetahui sifat dan tanggung jawab. Sifat kepemimpinan dilaksanakan dengan baik. Masyarakat dapat hidup rukun dan harmonis. Tanggung jawab seorang pemimpin ialah harus mementingkan kepentingan orang lain. Dan menjadi seorang pemimpin adalah tugas yang mulia. Itu adalah paragraf yang dikembangkan berdasarkan informasi yang sudah kita gali, berdasarkan pertanyaan yang sudah kita jawab. Selanjutnya, untuk penugasan, silakan teman-teman baca teks pidato di bawah ini. Setelah itu, teman-teman bisa menjawab pertanyaan, tapi disiapkan buku tulisnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, slide ini boleh teman-teman screenshot. Nah, untuk tugasnya yaitu temukanlah informasi dan buatlah paragraf berdasarkan informasi yang ditemukan. Jadi, pengisiannya sama dengan contoh yang sudah Ustazah berikan kepada teman-teman. Yang pertama, bacalah pidato di slide sebelumnya, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Siapakah pembicara pada pidato tersebut? Siapakah audiensi dalam pidato tersebut? Apa alasan pembicara melakukan pidato? Kapan pidato tersebut dilakukan? Dan apa tujuan pidato tersebut dilakukan? Nah, silakan jawab satu persatu pertanyaan tersebut. Kemudian, setelah menjawab pertanyaan, tulis jawabanmu menjadi sebuah paragraf dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, diperhatikan juga kaidah penulisannya. Nah, jawabannya bagaimana? Pertama, teman-teman tulislah pertanyaan dan jawaban di buku tulis. Ya, tulisnya di buku tulis. Kemudian, seperti biasa, setelah selesai mengerjakan, teman-teman bisa memfoto ya, jawabannya, kemudian kirim atau upload jawabannya melalui link Padlet berikut. Nah, link Padlet insya Allah Ustazah akan bagikan juga ketika sudah melakukan Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya materi hari ini sudah selesai. Semoga materi kali ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat mengerjakan ya, dan jangan lupa untuk mengikuti Zoom Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.